Kadang, cinta nggak selalu datang dengan keberanian. Ada yang tumbuh diam-diam, tersimpan rapi, dan cuman bisa kita jaga dalam doa. Ini adalah kisah tentang dua sahabat yang sama-sama jatuh cinta, tapi nggak pernah berani mengatakannya. Aku masih ingat betul masa itu. Masa di mana semuanya terasa begitu sederhana, dan dunia seolah cuma seluas jalan kecil tempat kami tumbuh. Aku dan dia, Raya. Dua anak yang gak pernah bisa dipisahkan. Sejak masih belajar naik sepeda, sampai akhirnya sama-sama belajar tentang hati. Setiap pagi, dia selalu muncul di depan rumahku. Masih dengan rambut akakekoken dan roti di tangan. Kadang, rotinya tinggal separuh, dan dengan wajah tanpa dosa, dia akan bilang, "Tadi lapar duluan." Aku cuma menggeleng. Tapi entah kenapa, selalu merasa pagi itu lebih lengkap setiap kali melihatnya datang. Kami melewati hari-hari dengan hal-hal kecil yang sederhana. Berangkat sekolah bareng, rebutan tempat duduk di angkot, tertawa karena hal-hal sepele, saling mengejek, tapi selalu pulang bersama. Semua terasa ringan, alami, dan hangat. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rahasia. Setidaknya, dulu begitu. Dulu, aku pikir rasa nyaman itu cuma bagian dari persahabatan. Aku gak pernah berpikir kalau suatu saat perasaan itu bisa berubah jadi sesuatu yang lebih rumit. Aku gak tahu kapan tepatnya semua mulai berbeda. Mungkin saat dia mulai menyisir rambutnya lebih rapi, atau saat dia mulai berhenti memanggilku dengan sebutan bodoh setiap kali aku bercanda. Mungkin juga saat aku mulai memperhatikan hal-hal kecil darinya. Caranya menunduk ketika tertawa, atau kebiasaannya memegang ujung tasnya waktu gugup. Hari-hari kami berjalan seperti biasa, tapi ada hal yang berubah. Aku mulai memperhatikan terlalu banyak hal. Aku mulai menunggu pesan darinya. Aku mulai mencari wajahnya di keramaian sekolah. Dan anehnya, aku mulai merasa sesak ketika dia dekat dengan orang lain. Bahkan untuk hal sekecil teman sekelas yang ngajak dia bercanda. Pernah suatu sore, kami duduk di taman dekat rumah, tempat biasa kami nongkrong sejak SMP. Matahari hampir tenggelam, dan warna langit jadi oranye keemasan. Kami diam cukup lama, hanya mendengar suara anak-anak kecil bermain bola di kejauhan. Aku ingat, waktu itu Raya bilang pelan, "Nanti kalau udah gede, kita masih sering kesini kan?" Aku jawab santai, "Ya iyalah, mau sama siapa lagi? Kamu nongkrong kalau bukan aku." Dia tertawa kecil, lalu memandang langit. Tapi saat itu aku sempat melihat sesuatu di matanya. Entah apa, tapi rasanya seperti sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sesuatu yang tenang, tapi dalam. Aku nggak tahu kenapa, tapi jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Suasana sore itu jadi aneh, meski kami nggak bicara apa-apa lagi setelah itu. Sejak saat itu, aku mulai takut menatap matanya terlalu lama. Takut kalau dia sadar ada sesuatu yang berubah dari tatapanku. Hari-hari berikutnya, perasaan itu tumbuh pelan-pelan, seperti rumput liar di halaman rumah. Gak bisa dikendalikan, tapi juga gak tega untuk dicabut. Aku masih berusaha pura-pura biasa, tapi setiap kali dia tersenyum, ada sesuatu di dalam dada ini yang bergetar. Sampai suatu pagi, kami jalan ke sekolah seperti biasa. Raya pakai seragam putih abu-abu yang baru disetrika ibunya. Rambutnya dikuncir kuda, wajahnya segar, tanpa bedak apapun. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seorang cowok dari kelas sebelah nyapa dia. "Pagi, Raya," katanya, dengan suara sok ramah. Raya tersenyum, membalas, "Pagi juga." Itu momen yang seharusnya biasa aja. Tapi entah kenapa, aku merasa aneh. Ada rasa hangat di dada yang berubah jadi nyeri. Aku bahkan gak tahu kenapa aku peduli. Setelah itu, aku jadi lebih pendiam sepanjang jalan. Raya sempat menatapku heran dan bilang, "Kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja." Aku cuma jawab, "Gak apa-apa, ngantuk." Padahal, dalam hati, aku ingin bilang, aku cuma gak suka lihat kamu senyum ke orang lain. Tapi tentu aja, kata-kata itu gak pernah keluar. Aku gak punya alasan untuk merasa seperti itu. Kami cuma sahabat, dan aku tahu, kalau aku melewati batas itu,
semuanya bisa hancur. Malam harinya, aku bengong lama di kamar. Melihat layar HP yang menampilkan foto kami berdua waktu liburan ke pantai bareng teman-teman. Di foto itu, kami ketawa lepas. Aku memandangnya lama, lalu tiba-tiba menyadari betapa berharganya satu orang itu dalam hidupku. Dan seketika, ketakutan itu muncul. Ketakutan kalau suatu hari aku akan kehilangannya. Bukan karena dia pergi jauh, tapi karena aku sendiri terlalu pengecut untuk jujur. Waktu terus berjalan. Kami naik kelas, makin banyak teman, makin sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tapi meski begitu, aku dan dia masih sering bareng. Pulang sekolah, sama-sama, makan bakso di warung langganan, atau nonton film bareng di laptop tua di ruang tamu rumahnya. Kadang, ibunya ikut nimbrung, nyuruh kami makan dulu sebelum nonton. Semua terasa begitu akrab, tapi di antara semua keakraban itu, aku tahu ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di antara kami. Sesuatu yang enggak kami beraniin buat diucapkan. Setiap kali tangan kami hampir bersentuhan, ada getaran kecil yang sepat-sepat kami abaikan. Setiap kali mata kami bertemu, lebih dari 3 detik. Salah satu pasti, pura-pura sibuk melihat ke arah lain. Aku ingat, malam ulang tahunku yang ke-17, Raya datang ke rumah sambil membawa kue kecil dan lilin yang nyaris mati di tiupan angin. "Selamat ulang tahun, orang paling nyebelin," katanya sambil nyengir. Aku pura-pura cemberut, tapi dalam hati, rasanya hangat banget. Setelah tiup lilin, dia tiba-tiba berkata pelan, "Mon, janji ya, apapun yang terjadi nanti, kita tetap kayak gini." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Tapi di dalam hati, aku sadar, gak mungkin semuanya akan tetap sama. Karena di detik itu juga, aku tahu, aku sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Hari berganti hari, dan perasaan itu makin sulit disembunyikan. Aku mulai menulis hal-hal kecil tentangnya di buku catatan. Hal-hal konyol yang mungkin cuma bisa dimengerti oleh orang yang sedang jatuh cinta. Kadang aku menulis, dia suka aroma hujan, atau dia selalu pura-pura gak marah, padahal matanya gak bisa bohong. Aku tahu semua itu terdengar bodoh, tapi itu satu-satunya cara agar aku bisa mengungkapkan perasaan ini, walau cuma pada kertas. Sampai suatu sore, kami duduk di halte sepulang sekolah. Langit mendang dan angin berembus lembut. Raya terlihat diam. Aku tanya, "Kenapa?" Dia menjawab pelan, "Nggak apa-apa, cuma capek aja." Tapi aku tahu itu bukan capek biasa. Aku bisa lihat dari matanya. Ada sesuatu yang dia pikirin. Lalu dia berkata, "Mon, kamu pernah nggak ngerasa takut kehilangan seseorang, tapi nggak tahu gimana cara bilangnya?" Pertanyaan itu bikin aku terdiam. Suara kendaraan lewat di depan kami, tapi entah kenapa semuanya terasa hening. Aku pengen bilang, "Ya, aku tahu rasanya, karena orang itu kamu." Tapi yang keluar dari mulutku cuma, "Mungkin kamu cuma terlalu sayang, tapi nggak tahu harus mulai dari mana." Dia menatapku, lalu tersenyum kecil. "Ya, mungkin." Kami nggak bicara lagi setelah itu. Tapi aku tahu sejak sore itu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Sesuatu yang kami suma-suma rasakan, tapi pura-pura nggak ada. Malamnya, aku baring lama di kasur, memutar ulang percakapan itu di kepala. Aku pengen percaya kalau dia juga merasakan hal yang sama, tapi rasa takut selalu menang. Takut kalau aku salah, takut kalau aku merusak segalanya. Sejak hari itu, aku mulai sering memperhatikan setiap detail kecilnya. Cara dia berjalan, caranya menulis catatan, bahkan caranya menatap jendela waktu hujan turun. Aku mulai menyadari betapa besar pengaruhnya dalam hidupku. Tanpa sadar, hampir setiap hal yang aku lakukan selalu berkaitan dengannya. Dan di antara semua momen itu, aku semakin yakin kalau perasaan ini bukan cuma sekadar sayang karena sahabat. Ini cinta, tapi cinta yang gak punya arah. Karena di antara kami, tak pernah ada keberanian. Kami terlalu takut untuk kehilangan yang sudah ada, sampai akhirnya memilih diam. Dan dalam diam itu,
Cinta tumbuh liar, indah, tapi menyakitkan. Aku masih ingat senja terakhir di masa itu. Kami duduk di tepi lapangan, menonton matahari perlahan tenggelam di balik gedung sekolah. Raya menatap langit, lalu berkata, "Kamu pernah mikir nggak, Mon? Kalau suatu hari nanti, kita nggak sedekat ini lagi?" Aku sempat ingin menjawab, "Selama aku masih hidup, kamu nggak akan pernah kehilangan aku." Tapi yang keluar cuma, "Kayaknya enggak deh, kita udah kayak saudara." Dia tersenyum, tapi aku bisa lihat sedikit kecewa di matanya. Dan aku sadar, kadang kata saudara bisa jadi kalimat paling menyakitkan untuk seseorang yang sebenarnya ingin lebih dari itu. Saat matahari benar-benar tenggelam, aku diam-diam berjanji dalam hati, kalau suatu hari aku punya cukup keberanian, aku akan bilang semua ini. Aku akan bilang bahwa sejak dulu, dari semua hal yang sederhana itu, ada satu hal yang paling nyata. Aku jatuh cinta padanya, tapi hari itu tidak pernah datang.